Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kita jumpa lagi di acara kajian Cahaya Al-Quran. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk merenungi dan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 23. Insya Allah nanti akan kita sambung ayat 24 min suratil Baqarah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin, jikalau kalian di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yang dimaksud Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Al-Quran. Fa'tu bisuratim mim mithlih, maka datangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Ayat ini sebagai bentuk tantangan kepada orang-orang yang ragu sebetulnya Al-Quran itu betul-betul dari Allah apa enggak sih? Al-Quran ini hanya rekayasa Muhammad apa memang betul-betul produk dari Allah? Maka Allah tantang, wa in kuntum fi raibin, jikalau kamu dalam kondisi ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu ragu kepada Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim mim mithlih, maka buatlah satu surah saja yang punya kualitas, tidak usah mengungguli, tidak usah yang lebih baik, yang mim mithlih, yang semisal, yang kualitasnya menyamai saja dengan Al-Quran, yang dalam keindahan sastranya, yang dalam bobot konten dan isinya itu menyamai Al-Quran. Kamu bikin yang semacam itu, tidak usah 30 juz, tidak usah dalam bentuk surah-surah yang banyak, tapi satu surah saja kamu bikin. Kemudian Allah sampaikan, wadda'u syuhada'akum min dunillahi, dan kamu panggil, kamu ajak itu teman-teman kalian selain Allah. Teman-teman kalian yang selama ini kondisinya sama dengan kamu, dia ragu akan kebenaran Al-Quran. Mereka menuduh bahwa Al-Quran hanya rekayasa yang dibikin oleh Nabi Muhammad. Ayo kamu panggil, kamu saling tolong, kamu bekerja sama, bikin satu surah saja yang punya kualitas sebagaimana kualitas yang dimiliki oleh Al-Quran. Tantangan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup saat Al-Quran ini turun, tapi tantangan ini berlaku sepanjang zaman. Sehingga sampai sekarang pun, jikalau ada orang yang masih ragu, ada orang yang masih bimbang, masih mempertanyakan sebetulnya Al-Quran itu bikinan
Allah atau hanya rekayasa Muhammad, maka boleh bagi mereka membuat sastra, membuat karya, membuat puisi misalnya, yang punya kualitas sebaik kualitas yang dimiliki oleh Al-Quran. Dan boleh pula memanggil, mengajak, bekerja sama dengan siapapun selain Allah untuk melakukan itu. Maka seakan-akan Allah ini memberikan peringatan kepada siapapun yang ragu bahwa Al-Quran ini tidak dari Allah, maka bikinlah seperti Al-Quran. Maka jikalau kamu tidak mampu, dan orang-orang yang dari kalangan sastrawan pun tidak mampu, maka itu cukup alasan bagi kamu untuk membenarkan bahwa Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia, tapi Al-Quran hanya bisa dibuat, dibikin oleh Tuhan. Hadirin pemirsa ABI TV yang saya hormati rahimakumullah, dikisahkan di zaman jahiliyah memang orang-orang yang pintar membuat sastra, yang mampu merangkai kata-kata yang indah, yang mereka disebut dengan syu'ara, itu mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab saat itu. Mereka punya prestis, mereka punya gengsi, dan nyatanya memang mereka dihormati karena kepintaran dan kepiawaian mereka merangkai kata-kata. Mereka ditantang oleh Allah, disuruh membuat karya yang kualitasnya sama dengan Al-Quran. Mereka kadang-kadang melakukan perlombaan, musabaqah, dan karya yang dianggap paling indah, karya yang dianggap paling bagus, ranking 1 sampai ranking 7, ditulis kemudian digandulkan di Ka'bah yang mereka menyebut dengan sab'atul mu'allaqah. As-sab'atul mu'allaqah artinya 7 yang digandulkan di Ka'bah. Penulis-penulis karya ini yang ranking 1 sampai ranking 7 itu pasti orang-orang yang kemudian mendapatkan penghargaan, sanjungan, pujian, kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab saat itu. Tapi begitu Allah menurunkan wahyunya, disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan rangkaian kata-kata yang indah, dengan bobot, konten, isi yang luar biasa, ini diakui sebagai karya yang luar biasa oleh para penyair saat itu, sehingga Al-Quran tidak tertandingi oleh karya siapapun, oleh buatan manusia yang manapun. Maka banyak di antara mereka yang kemudian mendapatkan petunjuk karena mereka mengakui bahwa tidaklah mungkin Al-Quran dibikin oleh manusia. Allah kemudian berfirman di ayat berikutnya, fa'ilam taf'alu, jikalau kamu tidak mampu mengerjakan, kamu dan orang-orang yang kamu panggil, yang kamu ajak bekerja sama itu tidak mampu menciptakan karya yang semisal dengan Al-Quran, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan mampu mengerjakan. Allah sampaikan, sekali-kali, tidak mungkin dan tidak ada kemungkinan bagi kalian untuk mampu membuat karya seperti Al-Quran. Maka Allah sampaikan, fattaqun nar
maka takutlah kamu kepada neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Ayo, jikalau kamu ragu, kamu bikin satu surah saja. Jikalau kamu tidak mampu, panggil kawan-kawanmu, bekerja samalah untuk membuat karya seperti Al-Quran. Jikalau kamu tidak mampu, dan sekali-kali kamu pasti tidak mampu, begitu kata Allah, maka cukuplah itu membuat kamu sadar untuk kemudian kamu mengimani dan mempedomani Al-Quran. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, fattakun nar, maka takutlah kamu kepada neraka. Apa neraka itu? Neraka itu adalah api yang bahan bakarnya, kata Allah, itu terdiri dari an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang itu Allah sediakan, yang itu disediakan bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang memilih tidak membenarkan, bahkan berpaling dari kebenaran Al-Quran. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah. Oleh sebab itu, dua ayat tadi ini betul-betul memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita. Al-Quran yang keindahannya misal bisa kita temui di juz 30 misalnya. Kita membaca di akhir-akhir mushaf ini, surah-surah pendek yang itu punya nilai sastra yang luar biasa. Misalnya ayat yang sangat banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang menghafalkannya. Misalnya Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Maka akhir ayat selalu ah. Ayat yang lain misalnya was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Diakhiri dengan huruf-huruf qalqalah semua. Ada lagi misalnya firman Allah, wal fajr wal layalin asr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamu lidzi hijr ar. Ini tidak mampu dan tidak pernah ada manusia yang mampu untuk membuat semua ini. Maka cukuplah bagi kita untuk mengimani, untuk mempercayai, untuk membenarkan bahwa Al-Quran memang betul-betul produk Allah yang layak kita jadikan pedoman di dalam hidup dan menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beriman, orang yang berserah diri kepadanya. Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendurhakai Allah, orang-orang yang memilih ingkar kepada apa yang Dia turunkan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.